Setiap ada pertemuan, ada perpisahan. Melangkah maju tidak harus bersama. Melihat fenomena akhir-akhir ini yang beredar di media sosial, semakin banyak pasangan di Indonesia yang memilih berjalan sendiri. Menariknya, struktur perceraian di Indonesia ini masih didominasi oleh cerai gugat, yakni gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Pada 2024, cerai gugat mencapai sekitar 77% dari total perceraian. Jauh di atas cerai talak oleh pihak suami. Ada apa sebenarnya di balik kondisi sosial di masyarakat tanah air? Mari kita lihat datanya bersama dalam fenomena baru di RI. Istri ramai-ramai gugat cerai suami. Ya pemirsa, dalam 5 tahun terakhir data dari BPS ini menunjukkan penurunan jumlah pernikahan di Indonesia. Kita lihat pada tahun 2020 saja. Ini tercatat ada 1.780.346 pasangan yang menikah. Setahun kemudian di tahun 2021 ini angkanya turun menjadi 1.742.049 pasangan. Lalu pada tahun 2022 ini turun lagi angkanya menjadi 1.705.348 pasangan, dan pada 2 tahun lalu atau 2023 ini berada di kisaran 1.577.255, dan pada tahun 2024 total pernikahan ini menurun lagi menjadi 1.478.302 pasangan. Nah artinya dalam 5 tahun terakhir tahun 2020 hingga 2024 ini penurunan jumlah pernikahan ini mencapai lebih dari 300.000 pasangan. Oke, atau turun ini sekitar 17% dibandingkan tahun 2020 yang angkanya ini mencapai 1.700.000 pasangan ya. Nah di saat yang bersamaan pula jumlah perceraian bergerak naik dan bertahan di level tinggi. Pada tahun 2020 ini ada sekitar 291.677 kasus perceraian, dan angka ini melonjak tajam pada tahun setelahnya tahun 2021 ke angka 447.743 kasus. Pada tahun 2022 ini masih tinggi di angka 448.126 kasus, dan dalam 2 tahun terakhir tahun 2023 ada 408.347 kasus. Lalu di 2024 atau tahun lalu ini menurun lagi. Angkanya menjadi 399.921 kasus, ini hampir mendekati 400.000 gitu ya. Nah setelah 5 tahun berjalan, data menunjukkan penurunan jumlah pernikahan yang terus berlanjut. Namun jumlah perceraian cenderung berada di level tinggi. Nah tren ini terlihat konsisten ya sejak tahun 2020, di mana penurunan pernikahan berjalan seiring dengan tingginya angka perceraian di tingkat nasional. Dari 1,78 juta pernikahan pada tahun 2020 ini turun hingga 1,47 juta pada 2024, sementara kasus perceraian ini tetap berkisar di atas 390.000 per tahun. Nah tren ini menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika kehidupan rumah tangga di Indonesia. Meski jumlah perceraian sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, angkanya ini masih lebih tinggi dari 5 tahun lalu tahun 2020. Dengan kata lain, selama periode 2020 hingga 2024, perubahan dalam struktur pernikahan dan perceraian di Indonesia ini tetap terlihat signifikan dalam data BPS. Oke, selanjutnya. Pasti pemirsa ini bertanya-tanya ya, apa sih yang menjadi alasan paling banyak dijadikan landasan dari perceraian? Nah data dari BPS menunjukkan sepanjang tahun 2024 saja terdapat berbagai penyebab perceraian di Indonesia. Dan faktor terbesar ini masih didominasi oleh perselisihan dan juga pertengkaran terus-menerus. Nah, sepanjang tahun 2024 ada 251.125 kasus perceraian yang terjadi karena alasan ini, alasan perselisihan dan juga pertengkaran terus-menerus. Dan penyebab terbesar kedua ini adalah faktor ekonomi. Dengan total ada 100.198 kasus, sedangkan meninggalkan salah satu pihak menyumbangkan
sekitar 31.265 kasus. Dan untuk faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga ini tercatat ada di angka 7.243 kasus, lalu disusul dengan kasus judi, alasan judi itu ya sebanyak 2.889 kasus, kebiasaan meminum minuman keras atau mabuk. Ini ada sekitar 2.004 kasus. Nah, ada pula ya faktor lain dengan jumlah yang lebih kecil seperti dihukum penjara. Ini ada sekitar 133 kasus, zina juga ada sekitar 1.005 kasus ya. Dan murtad ini ada 1.000 kasus. Sedangkan faktor poligami ini menyumbang sekitar 849 kasus. Madat atau narkoba ini sekitar 436 kasus. Kawin paksa ini sekitar 307 kasus dan cacat badan ini ada 252 kasus. Nah, secara total dua faktor utama yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan juga faktor ekonomi ini menyumbang lebih dari 70% dari total perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dan data ini menunjukkan gambaran struktur penyebab perceraian di tanah air dengan dominasi masalah hubungan dan kondisi ekonomi sebagai pemicu utama perceraian. Selanjutnya, provinsi mana saja sih yang mungkin paling besar nih angkanya atau kasus dari perceraian di tahun 2024? Dan berdasarkan data dari BPS, provinsi dengan jumlah perceraian terbanyak sepanjang tahun 2024 ini masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa, di mana Jawa Barat ini menduduki posisi teratas atau nomor 1. Dengan 88.985 kasus perceraian selama tahun 2024, lalu diikuti dengan Provinsi Jawa Timur yang ada di posisi kedua dengan 79.293 kasus. Sementara di Jawa Tengah ini berada di posisi ketiga dengan 64.937 kasus perceraian. Lalu ada juga di luar Pulau Jawa, tapi angka perceraian ini relatif lebih rendah, seperti di Sumatera Utara yang mencatat ada 15.955 kasus perceraian pada tahun 2024. Lalu ada juga di Lampung yang memiliki 14.603 kasus sepanjang tahun 2024. Dan jika dilihat dari komposisinya, 3 provinsi di Pulau Jawa ini menyumbang sebagian besar angka perceraian nasional. Dan totalnya ini ada lebih dari 230.000 atau sekitar separuh dari total perceraian di Indonesia pada tahun 2024. Ini berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan data ini menegaskan pusat populasi dan pergerakan sosial di Pulau Jawa ini masih menjadi kontributor utama dalam angka perceraian nasional. Ya, data terbaru menegaskan 2 hal. Jumlah pernikahan di Indonesia ini terus menurun, sementara perceraian bertahan di level tinggi. Artinya ke depan ini penting untuk memantau bagian demografi ini karena perubahan struktur keluarga berdampak langsung pada sosial dan ekonomi nasional.